Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi kami terkait budaya Timur Tengah pasca Arab Spring. Lahirnya budaya demokrasi yang lebih baik dan berjatuhannya para pemimpin otoriter menjadikan istilah baru, yaitu The Arab Spring atau musim semi Arab, yang terkait dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, dan dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan 2011. Ditandai dengan kebangkitan harapan akan masa depan yang lebih baik. Arab Spring merupakan fenomena yang timbul dari sebuah dinamika sosial yang menginginkan adanya sebuah tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara, yang berupa gelombang protes atau bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara terhadap rejim-rejim otoriter di wilayah tersebut. Jadi Arab Spring ini merupakan sebuah fenomena yang timbul dari sebuah dinamika sosial yang menginginkan adanya sebuah tatanan baru, yang mana mereka berharap itu akan mengubah keadaan negara mereka. Protes yang mereka lakukan merupakan pemberontakan terhadap rejim-rejim otoriter di wilayah tersebut. Kemudian Arab Spring mulai diperbincangkan oleh para ahli ketika terjadi berbagai peristiwa yang mengguncang bahkan meruntuhkan rejim berkuasa di beberapa negara di Timur Tengah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2011 ini ditandai dengan berbagai protes terkait dengan kondisi negara yang dianggap tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap tuntunan warga negaranya. Gelombang protes ini terus berlanjut dalam bentuk demonstrasi, kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata di mana negara-negara bertarung melawan rakyatnya sendiri yang mengangkat senjata dengan membentuk aliansi-aliansi atau kelompok-kelompok di antara mereka, yaitu menggerakkan kebangkitan harapan akan lahirnya sistem politik baru yang lebih baik. Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi dunia Arab. Peristiwa ini diawali oleh Tunisia pada sekitar pertengahan tahun 2010, kemudian merambah ke negara-negara lain. Jadi peristiwa ini dimulai di negeri Tunisia pada sekitar tahun 2010. Kemudian setelah itu baru merambah ke negara-negara lain. Selanjutnya, nama Arab Spring sendiri berarti musim semi di Arab. Kata ini merujuk pada peristiwa pada tahun 1848 yang diungkapkan oleh Rubin pada tahun 1998, yang mana terjadi revolusi rakyat di sebagian wilayah Arab. Dalam konteks Arab Spring, sesuatu yang bersemi adalah nilai-nilai demokrasi yang kemudian menyebar dengan efek domino ke negara-negara sekitarnya. Jadi maksud Arab Spring yang artinya bersemi itu adalah nilai-nilai demokrasi yang kemudian menyebar dengan efek domino ke negara-negara sekitarnya. Tetapi pendapat Rubin di atas dibantah oleh Sahrasat pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa demokratisasi yang dipaksakan oleh negara-negara barat di negara-negara Timur Tengah tidak bisa terrealisasi dengan baik. Sehingga si Budi pada tahun 2007 mengatakan Amerika Serikat harus menerapkan politik standar ganda dalam memberikan dukungan ke sejumlah negara di kawasan ini. Kemudian fenomena yang timbul dari sebuah dinamika kelompok sosial ini menginginkan adanya tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara terhadap rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut, yang dimulai dari Tunisia, Zain al-Abidin Ben Ali, kemudian merambat ke Mesir yang melengsarkan Hosni Mubarak, terus menyeberang ke Libya yang mengakhiri pemerintahan Muammar Gaddafi. Hitti pada tahun 2006 mengatakan bahwa budaya masyarakat Arab yang egaliter
atau kesetaraan dan pantang untuk tunduk kepada manusia kecuali hanya kepada Sang Maha Pemberi dan Maha Pelindung menjadi faktor utama penyebab sering terjadinya dinamika kelompok sosial di wilayah ini. Jadi penyebab utama yang menimbulkan Arab Spring ini karena terjadinya dinamika kelompok sosial di wilayah ini. Budaya Arab dari fenomena Arab Spring masih sangat langka. Seperti kerangka teori di atas dapat kita pahami bahwa kelompok sosial selalu mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena setiap kelompok tidaklah bersifat statis atau stagnan terhadap tahapan demi tahapan perkembangan kelompok sosial, dan perubahannya disebut dinamika kelompok sosial. Jadi yang dimaksud dengan dinamika kelompok sosial tersebut ialah kelompok tersebut memiliki tahapan-tahapan dan perubahan sesuai beriringnya waktu. Selanjutnya, perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat dimulai dari kelompok sosial yang paling homogen dan sederhana, yaitu kelompok kekerabatan, yang kemudian berkembang menjadi kelompok sosial yang kompleks, yaitu masyarakat perkotaan, sehingga dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kekerabatan. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum menikah. Dari keluarga inti berkembang menjadi keluarga besar yang disebut dengan kelompok kekerabatan. Dalam kelompok kekerabatan terdapat hubungan darah atau hubungan persaudaraan. Kelompok kekerabatan ini merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat. Dalam kelompok kekerabatan, nilai-nilai tradisional masih dijunjung tinggi sehingga kehidupan kelompok terpusat pada tradisi kebudayaan yang telah dipelihara secara turun-menurun. Kemudian B, kelompok okupasional. Kelompok kekerabatan merupakan masyarakat homogen yang menganut nilai-nilai, norma-norma ataupun pola tingkah laku yang relatif sama, sehingga pembagian kerja dilakukan secara sederhana, berlandaskan pada tradisi dan perbedaan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya, kelompok volunteer. Berkembangnya komunikasi dan media online secara luas dan cepat menyebabkan tidak ada satu masyarakat pun yang benar-benar tertutup terhadap dunia luar. Akibatnya heterogenitas masyarakat semakin luas. Dengan semakin berkembangnya suatu masyarakat, maka tidak semua kebutuhan para anggota masyarakat terpenuhi. Oleh karena itu, muncullah kelompok-kelompok volunteer. Kelompok volunteer terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama tetapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Kelompok volunteer tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya secara mandiri tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Kelompok volunteer dapat berkembang menjadi kelompok yang mantap karena diakui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, dinamika kelompok sosial tidak lepas dari perkembangan kelompok sosial yang dapat kita lihat dari fenomena Arab Spring. Tadi perkembangan dari kelompok yang sederhana menjadi kelompok yang kompleks, yang mana dijelaskan tadi kelompok-kelompoknya. Kelompok kekerabatan merupakan ciri dalam budaya Arab. Mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional sehingga kehidupan kelompok terpusat pada tradisi kebudayaan yang telah dipelihara secara turun-menurun. Kelompok kekerabatan kemudian terlihat mulai bergeser pasca Arab Spring. Maka kelompok tersebut berkembang menjadi suatu kelompok yang heterogen dari sisi silsilah keturunan yang sebelumnya sangat dipuja oleh masyarakat Arab. Muncullah kelompok-kelompok okupasional yang terdiri dari kalangan profesional yang memiliki tujuan dan konsep yang mampu mempengaruhi kelompok keturunan tersebut, dan didukung oleh kelompok volunteer yang masuk kelompok yang telah mantap dan diakui oleh masyarakat umum. Kemudian untuk merumuskan tatanan baru yang sangat diharapkan pasca Arab Spring, perlu untuk kembali melihat rumusan Pranata Masyarakat Arab. Setidaknya dalam makalah ini diusulkan 3 langkah yang diharapkan mampu mengembalikan stabilitas kawasan ini, yaitu nilai dan norma, pola perilaku, dan sistem hubungan yang sangat diharapkan Liga Arab. Jadi tanggapan saya mengenai materi budaya Timur Tengah pasca Arab
Sparing adalah fenomena yang terjadi di negara-negara Timur Tengah yang timbul dari dinamika sosial yang menginginkan orde baru yang dapat mengubah keadaan suatu negara dalam bentuk protes atau pemberontakan yang dilakukan oleh pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Gerakan inilah yang kemudian menjadi dinamika kelompok sosial dengan kekuatan yang sudah disusun dalam kurun waktu tertentu, karena masing-masing kelompok mempunyai rekam jejaknya masing-masing. Dua faktor penyebab utama sering terjadinya dinamika kelompok sosial di wilayah ini adalah: yang pertama, budaya masyarakat Arab yang egaliter atau kesetaraan dan pantang untuk tunduk kepada manusia kecuali hanya kepada Sang Maha Pemberi dan Maha Pelindung menjadi faktor utama penyebab sering terjadinya dinamika kelompok sosial di wilayah ini. Kemudian geografi yang tandus dan gersang khas padang pasir merupakan faktor berikutnya yang membentuk karakter dan kepribadian serta sikap yang pantang menyerah bagi individu yang sanggup bertahan hidup di kawasan ini. Jadi sekian dulu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.